Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini saya Esther kembali hadir dan melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Sobat Maestro, malam ini dimanapun Anda berada, mari ya kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang sebentar mau saya sampaikan. Tapi sebelum itu, kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini, di mana kembali kami dipersatukan dalam ikatan tali kasih-Mu. Kami siapkan hati Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Bawa kami untuk mengerti dan semakin mengenal-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami dan juga urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi juga lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan hanya apa yang mau Engkau nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan juga mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam ini adalah menjadi pengikut Kristus seperti yang Tuhan mau. Sobat Maestro, kalau kita berbicara kita adalah pengikut Kristus, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, terus kita meyakini kalau kita ini anak-anak Tuhan, lalu kita juga adalah orang yang tahu firman Tuhan, kita suka berdoa, bahkan kita melayani, dan sebagainya. Nah itu semua adalah baik dan benar adanya, ya kan Sobat Maestro? Nah malam ini saya mau kita perhatikan dan kita renungkan kembali tentang hal ini. Yang mau saya tanyakan adalah seperti apakah sikap hidup kita saat ini sebagai pengikut Kristus? Bagaimana refleksi sikap hidup kita selama ini sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Dia, sebagai Tuhan yang hidup dalam hidup kita? Apakah kehidupan kita hanya menjadi kehidupan agamawi aja? Atau menjadi kehidupan yang bernilai, yang berdampak dan berbuah menurut standar penilaian Tuhan. Nah Sobat Maestro, ini perlu kita perhatikan dan perlu kita renungkan. Karena begitu banyak orang-orang percaya yang mengklaim dirinya pengikut Kristus, tapi gak memperhatikan bagaimana sikap hidup pengikut Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti bagaimana sikap hidup benar ini, maka kita pasti akan menjadi pengikut Kristus seperti apa yang Tuhan mau, amin. Bukan Kristen agamawi, tapi Kristen yang gimana? Yang berpola kepada Kristus itu sendiri, amin. Karena sikap hidup benar ini kita peroleh dari sikap hidup yang berpola kepada Kristus, Sobat Maestro. Punya karakter Kristus di dalam hidup kita, amin. Nah Sobat Maestro, malam ini saya akan bahas tentang kisah khotbah di bukit ya, di mana ada hubungannya dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal Sobat Maestro. Anda catat dulu ya ayatnya sekarang karena gak cukup waktu untuk saya bacakan. Anda tentu udah tahu tentang kisah khotbah di bukit ya. Anda nanti harus baca. Malam ini kita ambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 12. Nah Sobat Maestro, menarik untuk diperhatikan bahwa khotbah di bukit ini merupakan rangkaian khotbah Yesus yang sangat terstruktur gitu. Kalau Anda baca di pasal 5 dan 6 ya, di sini Yesus itu berbicara mengenai diri pribadi atau jati diri sebagai pengikut Kristus. Ya di pasal 5 dan 6, Matius pasal 5 dan 6 ya. Di sana berbicara tentang bagaimana pengikut Kristus itu harus punya watak atau harus punya karakter yang seperti Kristus. Yesus menetapkan standar karakter yang tinggi buat pengikut-pengikutnya Sobat Maestro. Orang Kristen atau pengikut Kristus jelas harus dong punya yang namanya karakter yang lebih unggul daripada dunia. Sehingga apa? Sehingga terlihat perbedaannya antara pengikut Yesus atau bukan. Kalau Anda pengikut Yesus tapi karakter Anda sama dengan orang dunia, ya apa bedanya Anda menjadi seorang pengikut Kristus, ya kan?
Nah, Anda harus terlihat perbedaannya dalam hal ini. Nah, ini Sobat Maestro, di pasal yang ke-7 Yesus berbicara tentang hubungan pengikut Kristus dengan orang lain dan juga hubungan pengikut Kristus dengan Bapa Surgawi. Sobat Maestro, sebagai pengikut Kristus, jelas kita ini harus punya yang namanya karakter Kristus, amin. Bukan hanya punya Sobat Maestro, tapi juga harus praktek atau mempraktekannya di dalam hidup sehari-hari kita, amin. Nah, melalui Matius pasal 7 ayat 1 sampai 12 ini kalau Anda baca, ini ada 3 sikap yang perlu kita praktekkan sebagai seorang pengikut Kristus. Sebetulnya banyak yang harus kita praktekkan ya. Sikap-sikap apa aja yang harus kita praktekkan sebagai seorang pengikut Kristus. Tapi nggak cukup waktu untuk saya bagikan malam ini. Jadi cukup 3 aja untuk hari ini ya. Nah, sikap apa yang perlu kita praktekkan sebagai seorang pengikut Kristus berdasarkan Matius 7 ayat 1 sampai 12 ini. Yang pertama adalah sikap terhadap saudara seiman. Itu ada di ayat 1 sampai 5 dan juga di ayat 12. Nah, Sobat Maestro, sikap terhadap saudara seiman ini saya mau bagi 2 lagi ya. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Itu di ayat 1 sampai 5 Sobat Maestro. Sobat Maestro, Yesus secara khusus mengangkat hal ini karena apa? Karena sikap ini seringkali kita lakukan. Dan seringkali juga kita gak sadar gitu kalau kita udah melakukannya, udah menghakimi orang lain. Kita lebih lihat kesalahan atau kekurangan orang lain, tapi kita gak menyadari yang namanya kekurangan atau kesalahan kita sendiri. Nah, dalam hal ini Sobat Maestro, bukan berarti kita jadi orang yang menutup mata terhadap kekurangan atau kesalahan orang lain ya Sobat Maestro. Yesus bukan sedang bermaksud kita ini gak boleh kritis untuk menyatakan kesalahan. Bukan itu maksudnya. Kesalahan atau ketidakbenaran memang harus kita bereskan dan gak boleh kita kompromi, amin. Nah, maksud menghakimi di sini adalah kita ini menjadi orang yang berusaha mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Untuk apa? Untuk menjatuhkannya. Nah, seperti ini jenis menghakiminya, gak boleh Sobat Maestro. Atau kita memberi label atau cap atau julukan kepada seseorang karena mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini terus-terusan kita jadikan julukan buat orang itu. Padahal orang itu udah bertobat tapi terus sama kita dikasih label, julukan. Nah, kita menghakimi dengan cara seperti ini kita gak boleh. Lalu apa lagi? Lalu kita misalnya menyalahkan, menuduh, terus menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Padahal kita gak tahu persoalan yang sebenarnya gitu. Belum apa-apa udah kita jatuhin hukuman. Belum apa-apa kita udah tuduh gitu. Padahal gak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu menghakimi yang salah. Lalu menghakimi yang lain lagi, yaitu menganggap diri kita selalu benar dan orang lain yang salah. Nah, Sobat Maestro, sikap-sikap seperti itulah contoh sebagai sikap menghakimi. Nah, lalu yang kedua, yang bagian B adalah perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Itu di Matius 7 ayat 12. Sobat Maestro, kita harus menyadari kalau kita ini belum tentu lebih baik dari orang lain ya kan. Kita ini manusia yang masih bisa bersalah Sobat Maestro. Yesus menasihatkan supaya kita bisa menghargai dan juga menjaga perasaan sesama kita. Kalau kita mau diperlakukan baik, kita harus terlebih dahulu bersikap baik dan memperlakukan orang lain baik, amin. Jika kita mau dihargai, ya hargai terlebih dahulu orang lain. Jika kita tidak mau dibenci, jangan membenci terlebih dahulu ke orang lain. Amin Sobat Maestro. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang memperlakukan saudara-saudara seiman kita, orang lain, sebagaimana kita mau diperlakukan. Ini merupakan inti daripada hukum Taurat. Amin. Lalu sikap apa lagi yang perlu kita praktekkan sebagai seorang pengikut Kristus? Yang pertama tadi sikap terhadap saudara seiman. Lalu yang kedua sikap terhadap anjing dan babi. Itu di Matius 7 ayat 6 Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, sepintas kata ini seperti kasar ya. Padahal sebelumnya kan Yesus ngajarin kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Nah Sobat Maestro, melalui ucapan Yesus ini kita mengerti
kalau Yesus adalah pribadi yang jujur dan gak suka kompromi ya. Yesus baik terhadap orang lain, tapi juga dalam kasus-kasus tertentu yang sangat prinsipil dan berhubungan dengan kebenaran, Yesus itu tegas dan tidak kompromi. Nah Sobat Maestro, kita memang gak boleh nuduh, kita memang gak boleh menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi kita gak boleh kompromi dengan kesalahan orang lain. Kita gak boleh jadi pribadi yang menyembunyikan kesalahan, itu juga gak boleh. Nah maksud yang disebut Yesus anjing dan babi ini adalah anjing yang liar gitu Sobat Maestro. Anjing yang liar, anjing yang jorok, juga babi yang binatang haram buat orang Yahudi. Terus babi itu senang ngorek sampah dan jorok juga. Nah kedua binatang ini menggambarkan orang-orang yang menolak dan melecehkan firman Tuhan. Yesus menggambarkan seperti ini, orang-orang yang melecehkan firman Tuhan. Nah kepada orang seperti inilah Yesus melarang kita untuk memberitakan Injil. Kalau udah diberitakan tapi terus menolak dan melecehkan, maka jangan lagi diberitakan. Karena orang ini akan terus menolak dan menghina Allah. Jadi dia itu bebal gitu Sobat Maestro. Itu maksudnya. Kita doakan saja Sobat Maestro dan biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya secara pribadi. Jadi Sobat Maestro, ini sikap hidup pengikut Kristus yang kedua ya. Lalu yang ketiga yang terakhir, yaitu sikap terhadap Bapa di surga. Dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Anda catat dulu, nanti Anda harus baca supaya Anda mengerti ya. Nah Sobat Maestro, setelah mengajar sikap terhadap sesama, lalu Yesus mengajar dengan sikap kita dengan Bapa di surga. Nah hal ini Sobat Maestro tentang pengabulan doa. Nah menyorot hubungan dengan Bapa dalam hal pengabulan doa, ini berarti menunjukkan kedekatan yang erat antara hubungan anak dengan seorang bapa ya kan. Nah kita sebagai anak harus menjalin hubungan yang erat melalui apa? Melalui doa, melalui pujian penyembahan kita, supaya kita dimampukan untuk melakukan perintahnya, amin. Ketika kita berdoa, Yesus di ayat 7 mengajarkan mintalah, carilah dan ketuklah, maka Bapa pasti akan memberi yang terbaik, amin. Nah hal berdoa sangat sederhana Sobat Maestro, tapi harus mengandung unsur penting yang harus kita ketahui dan lakukan. Apa aja? Yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Nah Sobat Maestro, Bapak pasti memberi yang terbaik, tapi kita harus tahu apa yang jadi kehendaknya. Kita harus belajar dan merenungkan firman Tuhan, serta bersekutu erat dengannya, supaya kita mengerti apa kehendaknya dan doa kita dikabulkan, amin. Lalu yang kedua adalah iman. Nah Sobat Maestro, kalau kita udah mengerti kehendak Bapa, ya, maka unsur lain yang harus kita miliki adalah iman. Kita harus mengimani sungguh-sungguh, kita harus percaya, kita harus lakukan langkah iman. Maka Tuhan pasti kabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan. Nah Sobat Maestro, kita tahu kehendak Bapa. Kita udah tahu kehendak Bapa, terus kita imani ya. Nah kita imani apa? Kita imani kalau Bapa pasti memberikan apa yang kita butuhkan, amin. Nah Sobat Maestro, mari kita miliki sikap hidup yang benar dalam berhubungan dengan sesama kita dan teristimewa dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang kami dengar dan terima malam ini. Betapa kami menyadari Tuhan, kalau seringkali kami belum menjadi seperti apa yang Engkau mau. Banyak hal dalam hidup kami yang belum benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena dengan sengaja atau tanpa sengaja kami jadi orang yang bisanya cuma menghakimi orang lain. Kami sering gak menghargai orang lain melalui sikap hidup kami. Kami lebih bisa melihat kesalahan orang lain dan gak melihat kekurangan atau kesalahan kami sendiri. Begitu banyak sikap hidup kami yang tidak melambangkan kami sebagai pengikut Kristus, sebagai penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam ini Engkau bicara atas setiap kami. Kami mau jadi orang-orang yang mempraktekkan karakter Kristus melalui hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar ini dari logos berubah menjadi rema, di mana Engkau sendiri yang memampukan seluruh hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.